Halo teman-teman, selamat pagi. Terima kasih yang sudah menunggu video aku selanjutnya. Mohon maaf ya, karena aku baru saja bisa bikin video lagi setelah 1 tahun video aku yang sebelumnya. Di sini aku mau sharing beberapa pengalaman aku tentang toko plastik aku yang udah berjalan selama 1 tahun. Jadi mohon maaf ya kalau editnya masih bolong-bolong. Aku baru berjalan 1 bulan. Nah, sekarang toko aku udah berjalan 1 tahun lebih, ya beberapa minggu lah. Tapi karena memang aku di sini nggak akan edit yang banyak, jadi aku akan sharing dan jawabin beberapa pertanyaan yang ada di video sebelumnya ya. Ada beberapa pertanyaan yang banyak banget ditanyain, maksudnya yaitu pertanyaannya double-double yaitu tentang modal ya. Di sini sebenarnya karena aku mau sharing, jadi aku mau cerita modal aku untuk buka toko plastik ini. Yang pertama, tempat yang aku tempatin ini adalah sewa atau kontrak dengan luasan kurang lebih lebarnya 4 meter, ke belakangnya itu panjangnya sekitar 7 atau 8 meter. Kemudian dia tuh ada 2 lantai. Biaya sewanya itu per 3 tahun. Per tahunnya aku sewanya 25 juta. Karena di sini pinggir jalan dan memang aksesnya itu tergolong mudah, walaupun jalannya itu bukan jalan raya gitu loh, tapi untuk lalu lalangnya itu termasuknya padat karena banyak orang jualan, banyak perkampungan juga gitu. Itu untuk lokasi atau untuk tokonya aku sendiri, jadi bukan miliknya aku ya. Jadi itu juga termasuk biaya yang harus difikirkan ketika kita mau buka toko. Yang kedua, untuk biaya modal barang-barang yang aku beli. Sebenarnya gini, untuk barang yang kita beli itu tergantung dari luasan tokonya, berapa modalnya, kemudian kita mau beli barang apa aja atau berapa banyak, itu tergantung luasan tokonya. Karena apa? Menurut aku yang terpenting dari pertama kita jualan itu toko kita terlihat rame dulu dan barangnya terlihat banyak. Meskipun mungkin kita pulaannya karena pertama kali nggak bisa tuh yang terlalu banyak, atau karena keterbatasan modal jadi aku bisanya cuma pulaan segini kayak gitu. Tapi sebisa mungkin kayak kita akalin dengan misalnya pakai kardus-kardus kita tata atau yang lainnya, tapi seenggaknya itu dari depan kelihatan kalau tokonya itu penuh gitu. Nah, yang kedua, ketika kita buka toko plastik, kita akan kita akan menyediakan bahan kue juga atau enggak gitu. Kalau memang kita menyediakan bahan kue juga, jadi kita juga harus membudget atau mentarget berapa sih yang harus kita keluarkan untuk pulaan plastik, dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk pulaan bahan kuenya gitu. Kalau gitu ya, itu aku dulu untuk pulaan plastiknya sebenarnya aku budget 10 juta aja. Tapi ya kembali lagi, karena toko aku itu menurut aku pas awal banget itu termasuknya agak luas gitu. Etalasenya aja di aku tuh 2 meter lebih, 7,5. Jadi untuk ngisi etalasenya itu aja kita kayak ya ampun udah pulaan banyak tapi kok nggak penuh-penuh kayak gitu ya. Jadi waktu pulaan pertama kali yang plastiknya aja itu aku sebesar 17 juta. Kenapa aku bisa bilang itu 17 juta?
karena memang aku kan baru pertama kali buka toko plastik. Yang pertama, yang kedua aku tuh nyerahin satu toko aja gitu, karena aku juga waktu itu bener-bener bingung. Walaupun aku lihat YouTube misalnya apa aja barang yang harus disediakan di toko plastik, tapi kan kita juga nggak ngerti kan. Misalnya kayak plastik boyo itu satu tali ada 5 pieces, satu bal ada 40 tali. Nah kita kan nggak ngerti di situ kan. Sedangkan ketika kita harus beli satu bal semua dengan harga yang ratusan ribu, dengan produknya yang banyak, otomatis kita uangnya juga bakal banyak kayak gitu. Jadi apalagi jenis boyo juga banyak banget gitu. Belum plastik-plastik yang lain seperti tiktas, seperti plastik resek, dan juga plastik resek aja banyak merek gitu. Misalnya kita menyediakan ada 2 merek atau 2 macem gitu, yang warna ataupun yang hitam putih gitu kan. Ya plastik-plastiknya itu ya ada styrofoam juga, tapi benar-benar yang barang-barang yang termasuk di kategori plastik. Misalnya ada cup gelas juga, ada tin wall, kemudian ada mika gitu. Kemudian yang kedua, karena aku menyediakan bahan kue, jadi aku waktu itu juga kulaan bahan kue. Berapa sih modal untuk kulaan bahan kue? Nah itu kembali lagi juga ke pengetahuan kita untuk membeli barang-barang apa aja sih yang akan kita jual gitu. Kalau plastik otomatis kita akan banyak tahu karena memang banyak banget video di YouTube yang menjelaskan barang-barang yang harus kita sediakan kalau kita membuka toko plastik. Itu kalian searching aja, itu banyak banget yang menjelaskan atau yang menyebutkan. Tapi kalau bahan kue itu yang susah. Kenapa? Karena bahan kue itu hampir mirip dengan sembako. Yang kedua, bahan kue juga ketika kita nggak tahu kebutuhan atau pangsa pasarnya di sini, kita menyediakan bahan kue yang banyak misalnya, itu juga percuma gitu. Bahkan yang aku sediakan di sini itu hampir bahan kuenya tuh hampir mirip-mirip yang sembako. Misalnya kayak bahan kue kan juga ada tepung ya, ada tepung kanji, kemudian ada tepung beras, ada tepung sagu, ada tepung maizena, ada saus juga, ada kecap, kemudian selai, ada wijen gitu. Dan yang terpenting itu yang bikin toko kita rame, atau maksudnya dipandang dari depan itu wah barangnya banyak, itu adalah minuman saset gitu. Itu modalnya aku 6 juta. Kenapa aku 6 juta? Sebenarnya targetnya aku 5 juta aja, tapi karena memang keterbatasan transportasi juga, aku dan suamiku pakai motor waktu itu dan nggak bisa bawanya kalau bawa banyak gitu. Jadi kita minta diantar waktu itu di salah satu toko yang aku buat kulaan itu minimal 6 juta gitu. Jadinya aku waktu itu kulaan pertama kali bahan kue itu 6 juta. Lokasinya aku itu bukan di pasar, bukan di perkampungan, bukan di rumahan juga, maksudnya di pinggir jalan, yaitu yang tadi aku jelasin, dimana banyak sekali UMKM yang jualan entah sore hari atau pagi hari, dan banyak sekali usaha-usaha rumahan yang mereka itu online gitu, menjajakan jualannya tuh udah punya pelanggan sendiri-sendiri.
baru menjawab 2 pertanyaan dari kalian. Semoga nanti seterusnya aku bisa sharing lagi, bisa bikin video yang lebih bagus lagi. Doain ya teman-teman. Intinya modal itu bukan cuma dari kita beli produknya aja, modal juga dari tempat yang akan kita jadikan untuk usaha. Misalnya itu tempat atau rumah kalian, ya sebisa mungkin kalian juga harus membudget atau menyisakan keuntungan kalian yang kalian anggap itu sebagai sewa tempatnya gitu. Entah nanti uangnya itu mau buat apa, tapi dibikin aja kalau itu hasil keuntungan dari ada toko nih di rumahku gitu. Juga adalah etalase itu penting banget karena dia yang akan menonjolkan barang-barang kita di depan. Sebisa mungkin orang-orang yang akan beli barang kalian itu bisa lihat barang-barang kalian gitu loh. Kalau memang toko udah berjalan, mungkin orang-orang pada tahu, oh di sini ada nih, oh di sini ada. Tapi kalau orang-orang belum tahu, kadang mereka juga agak males kalau mau nanya ada nggak, ternyata nggak ada. Tapi misalnya ada nggak, ternyata ada di belakang kayak gitu. Tapi kadang orang juga, aduh aku nanya nggak ya kayak gitu kan. Akhirnya kalau misalnya nggak jadinya nanya, itu kan eman-eman ya. Makanya di etalase itu sebisa mungkin itu kita menunjukkan barang apa aja sih yang ada di dalam toko kita, itu tuh ditampilkan aja dulu gitu. Kalau udah jalan mah mau ditata yang segimanapun orang udah tahu, misalnya ada barang ini, ada barang ini, ada barang ini kayak gitu aja. Aku cuma mau sharing, kalau misalnya ada yang bermanfaat untuk kalian diambil, tapi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau memang videonya aduh nggak mutu gitu, boleh kok di skip. Tapi aku minta doanya juga, semoga kedepannya aku bisa buat video yang lebih baik lagi, jadi aku bisa sharing terus apa aja yang ada di toko aku, apa aja pengalaman di toko aku dan lain-lain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.